akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya Dewi Mei Rezeki dari SD Negeri Kedung Jati 1. Dan di sebelah saya Nurlaisia Fitriyanti dari SD Negeri Kertasari 4. Sebelah saya Arunia Tanjelatin dari SD Negeri Kendayakan 03. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nia? Alhamdulillah baik, sehat dan bahagia Bu Dewi. Alhamdulillah sehat. Selalu bahagia ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, pada kesempatan ini Ibu, sebelum kita memulai untuk proses coaching, saya ingin ngobrol-ngobrol dulu bersama Ibu Nia. Boleh ya Bu ya? Boleh Ibu. Baik Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu sebagai kegiatan praobservasi ini. Namun sebelumnya kita akan mendiskusikan tentang titik penilaian kegiatan ini Ibu. Pada proses coaching nanti saya akan mengamati Ibu dan akan menilai coach dan coachee sesuai dengan titik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan bagaimana juga coachee itu bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa juga Ibu disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Nia, pertanyaan pertama yang akan saya berikan adalah kompetensi apa yang ingin Ibu Nia kembangkan dalam coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching ini yaitu kompetensi kritis, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, berarti Ibu Nia ingin mengembangkan semua kompetensi dalam coaching ya Ibu Nia. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu Nia, kompetensi bagian mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Bu, yang ingin saya observasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti Ibu menginginkan saya mengobservasi secara spesifik di bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya Bu, pertanyaan ketiga, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu ini? Indikatornya dengan kegiatan coaching ini artinya saya berharap coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sudah dihadapinya. Baik, baik. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Yang saya harapkan kegiatan coaching nanti dapat berjalan sesuai dengan alur data dan rasa, kemudian nanti coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan yang tersebut. Baik. Kemudian Ibu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini? Harapannya seperti tadi itu. Jadi dengan kegiatan coaching ini saya berharap coaching mampu menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, berarti harapan Ibu Nia itu agar coaching ini mampu menemukan solusi ya Bu ya, dapat memecahkan masalahnya sendiri apa yang sedang dihadapi oleh coaching ini. Iya, betul sekali. Baik Ibu Nia, terima kasih atas waktunya. Kita sudah ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Dan selanjutnya Bu, Ibu silahkan bisa untuk memulai coaching bersama coaching. Terima kasih Ibu Dewi. Sama-sama Ibu.
Lesi. Waalaikumsalam Bunia. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bunia. Alhamdulillah sehat ya Bu. Baik Bu Lesi, sejanji kita yang kemarin, Bu Lesi katanya ingin ngobrol-ngobrol dengan saya. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Lesi bicarakan? Iya Bunia, jadi pada kesempatan ini saya ingin berdiskusi dengan Bunia tentang masalah saya Bu terhadap hasil belajar menurut saya Bunia. Apakah Bunia ada kesempatan? Iya, saya ada waktu Bu Lesi untuk kita sharing dan berdiskusi tentang permasalahan murid-murid dari Bu Lesi. Kemudian apa harapan Bu Lesi, apa yang ingin Bu Lesi dapatkan setelah nanti kita berbincang-bincang pada kesempatan kali ini Bu Lesi. Iya Bunia, jadi pada kesempatan ini saya berharap hasil dari diskusi ini saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi terhadap hasil belajar mendidik saya Bunia. Oh ya, baik Ibu. Jadi Bu Lesi ingin mencari solusi dari masalah yang sedang Bu Lesi hadapi ya. Iya Bunia. Baik Bu Lesi, kira-kira itu masalahnya seperti apa Bu Lesi? Jadi begini Bunia, minggu kemarin saya itu habis melaksanakan ulangan harian tema 4 Bunia. Setelah saya analisis, saya lakukan prosentase, ketuntasan, ternyata hanya 40% dari siswa saya tuntas KKO. Dan masih banyak sekitar 60% itu mereka tidak tuntas Bunia. Dan itu jauh dari apa yang saya targetkan Bunia. Oh iya, berarti dari hasil belajar murid-murid Bu Lesi ini hanya 40% ya Bu yang tuntas, 60%-nya masih belum tuntas. Nah, kira-kira Bu Lesi sudah tahu atau belum itu penyebab mengapa murid Bu Lesi itu kebanyakan belum tuntas dalam pembelajaran yang Bu Lesi laksanakan? Kalau saya lihat dari bobot materi tema 4, ya memang tema 4 ini cukup berbobot materinya. Tetapi kalau saya lihat dari kemampuan murid-murid saya pada pembelajaran sebelumnya, saya rasa murid-murid saya ini cukup mampu untuk mencapai kompetensi di tema 4. Apalagi saya juga sudah berusaha melakukan segala upaya Bunia. Kira-kira upaya apa yang sudah Bu Lesi lakukan? Saya itu sudah menggunakan media berbasis IT. Saya sudah membuat presentasi dalam pembelajaran. Saya juga terkadang melaksanakan model pembelajaran kooperatif, terkadang juga model pembelajaran kontekstual. Berarti Bu Lesi sudah melakukan berbagai macam metode pembelajaran, terus menggunakan metode pembelajaran juga yang bervariasi ya Bu Lesi. Namun kira-kira itu penyebabnya itu apa ya Bu Lesi? Mengapa murid Bu Lesi itu masih saja belum tuntas dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Lesi laksanakan? Mungkin ya Bunia, dalam saya mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid, mungkin di sini saya itu belum melihat kebutuhan belajar mereka Bunia. Ya, berarti Bu Lesi selama ini belum melihat kebutuhan belajar murid-murid Bu Lesi. Iya Bunia. Nah, kira-kira setelah Bu Lesi tahu Bu Lesi belum memetakan kebutuhan belajar murid itu, Bu Lesi kedepannya langkah apa yang akan Bu Lesi lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Rencananya saya ingin melihat lagi hasil diagnostik non-kognitif yang pernah saya laksanakan di awal tahun pembelajaran. Saya juga akan membagi formulir kebutuhan belajar siswa. Dari sana saya akan membuat pemetaan kebutuhan belajar siswa-siswa saya. Ya, bagus sekali Bu Lesi. Jadi untuk memetakan kebutuhan belajar murid Bu Lesi akan melihat lagi hasil diagnostik
non kognitif ya Bu Lesi pada awal pembelajaran yang Bu Lesi sudah lakukan. Kemudian Bu Lesi juga akan membagi formulir kebutuhan belajar murid-murid Bu Lesi agar Bu Lesi nantinya dapat merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid Bu Lesi. Nah, selain itu kira-kira langkah apa lagi yang akan Bu Lesi lakukan? Jadi setelah saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar, nantinya itu akan jadi rujukan saya dunia untuk saya bisa membuat desain pembelajaran yang berpihak pada murid berupa pembelajaran berdiferensiasi. Bagus sekali Bu Lesi, yang memang kebutuhan dengan melihat kebutuhan tadi dari kebutuhan belajar murid-murid Bu Lesi, nantinya Bu Lesi akan merancang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bagus sekali Bu Lesi. Nah, untuk melaksanakan tadi rencana yang Bu Lesi lakukan, kira-kira siapa saja yang akan Bu Lesi libatkan untuk melakukan rencana Bu Lesi tersebut? Jadi setelah saya mendesain pembelajaran berdiferensiasi, saya akan melakukan konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Dari sana saya berharap mendapat masukan dari Bapak Kepala Sekolah yang membuat saya akan percaya diri menerapkan ini di pembelajaran. Bagus sekali Bu Lesi. Nah, tadi jadi Bu Lesi nantinya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, akan nantinya mungkin dapat dukungan dan masukan dari Bu Lesi dalam pembelajaran yang akan Bu Lesi lakukan. Bagus Bu Lesi. Kemudian ini rencananya kapan Bu Lesi akan memulai rencana tersebut? Cepatnya Bunia, jadi besok saya akan melihat hasil tes diagnostik non kognitif yang pernah saya bagi. Selanjutnya saya juga akan segera membagikan formulir kebutuhan belajar murid yang nantinya akan saya buat pemetaan, dan setelah itu langsung saya buat desain pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu saya akan berkonsultasi, sehingga untuk pembelajaran tema 5 nanti saya sudah melihat kebutuhan belajar mereka. Ya, bagus sekali Bu Lesi. Tentunya nanti semoga rencana yang Bu Lesi rancang dapat berjalan dengan baik ya Bu Lesi. Kemudian kira-kira apa komitmen Bu Lesi terhadap penyelesaian dalam masalah ini Bu Lesi? Saya berkomitmen untuk bisa melaksanakan ini secara konsisten, sehingga saya bisa membantu murid-murid saya untuk mencapai kompetensi yang diharapkan di dalam kurikulum. Baik, berarti Bu Lesi akan konsisten ya untuk melaksanakan rencana ini agar dapat membantu siswa-siswa murid Bu Lesi dalam kegiatan pembelajaran nanti. Ya baik Bu Lesi. Kemudian terus kira-kira siapa saja yang akan Bu Lesi libatkan untuk membantu Bu Lesi untuk menjalankan komitmen ini Bu Lesi? Saya tentunya akan meminta bantuan teman sejawat, terutama ketika saya melakukan kegiatan adik-adik ini. Jadi agar saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran yang saya terapkan, sehingga nantinya untuk ke depan pembelajaran saya akan lebih baik. Ya, bagus sekali Bu Lesi. Tentunya kita memang butuh berkolaborasi ya Bu Lesi dengan teman sejawat. Luar biasa sekali Bu Lesi tadi dari permasalahan yang Bu Lesi hadapi. Bu Lesi sudah bisa memetakan sendiri ternyata penyebab permasalahan dari masalah yang dihadapi Bu Lesi ini. Bu Lesi belum memetakan kebutuhan belajar murid Bu Lesi. Kemudian Bu Lesi juga sudah merencanakan untuk tadi yang pertama melihat kembali hasil asesmen diagnostik non kognitif ya Bu Lesi, kemudian membagikan formulir kebutuhan belajar, dan Bu Lesi juga nanti yang nantinya dapat dijadikan rujukan untuk membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali Bu Lesi. Baik Bu Lesi. Nah sekarang setelah kita berbincang-bincang ini, apa yang Bu Lesi rasakan
setelah sharing dengan saya? Iya Bun ya, jadi setelah kita diskusi ini saya merasa lega. Jadi saya bisa menemukan akar masalahnya di mana, saya juga bisa menemukan solusi-solusi untuk masalah tersebut, dan saya merasa bersemangat untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Saya ikut senang Bu Lesi jika Bu Lesi sudah menemukan permasalahan dari menemukan solusi atas permasalahan yang Bu Lesi hadapi, dan Bu Lesi tetap semangat ya untuk melakukan rencana yang sudah Bu Lesi rancang. Baik Bu Lesi, alhamdulillah ya Bu Lesi, kita sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Bu Lesi hadapi. Semoga Bu Lesi nantinya kedepannya dapat melaksanakan rencana yang Bu Lesi rencanakan tadi dengan baik dan berjalan dengan lancar. Baik Bu Lesi, kira-kira masih ada yang ingin Bu Lesi sampaikan? Tidak ya, saya rasa saya sudah rasa lega, saya sudah merasa menemukan solusi atas masalah tadi. Jadi saya merasa terima kasih sekali atas waktunya Bunia untuk bisa mendengarkan dan berdiskusi di kesempatan kali ini. Ya, sama-sama Bu Lesi. Baik, kiranya sudah cukup ya Bu Lesi. Bunia. Ya, saya pamit undur diri Bu Lesi. Iya Bunia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum Bu Lesi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunia. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ibu Nia tadi sudah melakukan coaching ya Bu bersama coachi yaitu Ibu Lesi. Iya Ibu. Nah Ibu, sebelum penutupan kita berbincang-bincang dulu ya Bu. Siap ya Ibu? Siap Bu Dewi. Baik. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu kaitannya dengan pasca observasi. Yang pertama yaitu bagaimana Ibu menilai performa coaching yang sudah Ibu lakukan dalam kompetensi tadi terkait dengan pencapaian indikator dan tujuan yang sudah Ibu inginkan. Terkait tadi kegiatan coaching yang sudah saya lakukan, untuk tercapai indikatornya alhamdulillah sudah tercapai Ibu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baik Ibu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian tadi saat kegiatan coaching, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita, kemudian dengan 3 kompetensi coaching tadi juga sudah terlaksana dengan baik, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Jadi yang membuat Ibu menilai performa tadi, Ibu merasa sudah melaksanakan coaching dengan alur kita ya Bu. Iya, Kemudian sudah dengan kompetensi inti coachingnya yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Baik Bu, boleh Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya sama Ibu? Boleh sekali Bu. Baik Bu, saya mengamati tadi pada saat observasi, Ibu telah melakukan coaching itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk Bu. Bagaimana Ibu mendengar hal ini? Tentunya sangat senang sekali ya Bu, jika ternyata kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan alur, kemudian sesuai dengan tujuan yang diharapkan Ibu. Iya Ibu, baik. Hasil pengamatan saya, Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menentukan tujuan percakapan Bu. Kemudian Ibu juga sudah menentukan identifikasi untuk menggali situasi yang dialami oleh coaching. Ibu sudah menanyakan rencana aksi kepada coaching, apa yang akan dilakukan coaching selanjutnya. Dan Ibu juga sudah memastikan komitmen dan tanggung jawab coaching atas rencana aksinya. Kemudian dari pengamatan saya juga, Ibu sudah mengembangkan kompetensi inti coaching, yaitu present, kehadiran penuh ya Bu ya. Kemudian Ibu sudah melakukan kehadiran penuh saat coaching, sudah mendengarkan aktif, juga sudah melakukannya. Ibu juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
kepada coaching, sehingga mampu mendorong dan memotivasi coaching untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik Bu Nia, selanjutnya dari diskusi kita ini Bu, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa ini? Dari kegiatan ini saya berharap nantinya saya dapat melaksanakan kegiatan coaching ini Bu untuk murid-murid saya ataupun rekan sejawat saya yang memang sedang membutuhkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Baik, berarti Ibu akan melakukannya kepada murid ataupun rekan sejawat yang sekiranya memiliki masalah dan menginginkan solusi, sehingga Ibu bisa melakukan coaching ini. Iya, betul sekali. Baik, kapan Ibu akan melakukannya? Segera mungkin Ibu, dan besok nanti saya akan mempraktekannya di sekolah dengan murid-murid saya yang sekiranya mereka itu memang membutuhkan solusi atas permasalahan yang sedang mereka hadapi. Baik Ibu, kira-kira di mana Bu Ibu akan melakukannya? Mulai di sekolah Ibu, mulai dari sekolah dengan murid-murid, kemudian dengan rekan sejawat yang mungkin mereka membutuhkan solusi atas menghadapi masalah yang sedang mereka hadapi. Baik, berarti Ibu akan melakukannya secepat mungkin ya Bu ya, Iya. dengan murid-murid, kemudian dengan rekan sejawat di sekolah yang sekiranya membutuhkan bantuan Ibu untuk memecahkan masalah mereka ya Bu ya. Betul sekali. Baik, sebagai penutup ini Bu Nia, ini apa yang Ibu dapat dari proses observasi supervisi akademik ini? Yang saya dapat, saya lebih memperdalam lagi tentang coaching, lebih keterampilan coaching ini. Kemudian saya berharap nantinya saya dapat mengembangkan lagi keterampilan coaching ini untuk saya terapkan lagi di sekolah dengan murid-murid saya atau dengan rekan sejawat ataupun di lingkungan saya itu. Baik, jadi dalam proses supervisi akademik ini, Ibu Nia telah mengembangkan keterampilan coaching dengan alur tinta ya Bu ya. Dan kompetensi inti coachingnya ya Bu, tentu saja lebih meningkat lagi. Baik Ibu Nia, sampai di sini bincang-bincang kita Bu Nia. Masa observasi ini ya Bu, tetap semangat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Segalanya terakhir. Assalamualaikum Bu Lesi. Waalaikumsalam Bu Nia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan walafiat. Semoga selalu bahagia ya Bu Lesi. Amin. Baik Ibu, pada kesempatan ini sebelum kita memulai untuk coaching, saya ingin ngobrol-ngobrol dulu dengan Bu Lesi. Boleh ya Bu? Oh boleh Bu Nia. Baik Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu sebagai kegiatan pra-observasi. Namun sebelumnya kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kegiatan hari ini Bu. Pada proses coaching nanti, saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum, kemudian bagaimana Bu Lesi memberi pertanyaan yang berbobot pada coachee dan bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachee. Begitu Bu Lesi. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Lesi, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Bu Lesi kembangkan dalam coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot, serta
berjalan penuh di sini. Ya, berarti tiga kompetensi itu ya Bu Yasin, mendengarkan aktif, menjawab pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan penuh. Baik Bu Lesi, kemudian kompetensi bagian mana yang ingin Bu Lesi kembangkan secara spesifik, yang ingin saya observasi? Ya punya yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi pada mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot ini. Ya, jadi dua kompetensi itu ya Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Lesi, kemudian apa indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Lesi? Ya punya jadi yang ingin saya capai pada proses coaching nanti yaitu saya ingin agar saya dapat membantu coaching untuk menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi. Iya, bagus sekali Bu Lesi. Tadi harapannya seperti itu Bu Lesi dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian bagaimana penilaian Bu Lesi sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti Bu? Ya punya jadi dalam proses coaching nanti saya ingin semua berjalan sesuai dengan alur kita serta mendengar dengan rasa sehingga saya dapat membantu coaching untuk menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi. Bagus sekali Bu Lesi. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Harapan saya adalah dalam proses coaching nanti saya bisa membantu coaching untuk bisa membimbing beliau menemukan solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Ya, berarti harapan Bu Lesi akan dapat membimbing coaching untuk menemukan solusi ya yang atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh si coaching. Ya, baik Bu Lesi, terima kasih atas waktunya, kita sudah ngobrol-ngobrol dan selanjutnya nanti silakan Bu Lesi bisa untuk memulai melakukan kegiatan coaching. Ya punya terima kasih atas waktu yang cukup punya. Sama-sama Bu Lesi. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Ibu Lesi. Gimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah sehat Bu Lesi. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Bu Dewi. Ya Nah, Bu. kemarin Ibu berkata kepada saya bahwa ada yang ingin Ibu bicarakan. Betul Ibu. Saya ingin sekali bercerita tentang diri saya. Saya memiliki masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi. Saya ingin sekali mencari solusi atas masalah yang sedang saya hadapi ini. Oh, jadi Bu Dewi sekarang sedang menghadapi masalah gitu. Betul. Nah, lalu apa harapan Ibu atas hasil diskusi ini terhadap masalah yang Ibu hadapi? Saya menginginkan dari diskusi kita nanti saya mendapatkan pemecahan masalah sehingga saya mendapatkan solusi untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi ini. Oh, begitu. Baik Bu Dewi, coba Ibu bisa ceritakan masalahnya Bu Dewi. Baik Ibu, bisa. Akhir-akhir ini Bu, saya mengalami kejenuhan Bu. Saya jenuh dalam mengajar sehingga saya rasa pembelajaran itu berjalan kurang efektif. Mungkin juga saya rasa saya kurang hadir penuh di dalam kelas. Kemudian mungkin juga penyebab lainnya karena saya melakukan sesuatu hal yang sama secara terus-menerus, mengajar dengan metode yang sama yang saya lakukan selama berbulan-bulan, mungkin itu Bu. Dan kelihatan sekali dari hasil evaluasi anak-anak yang mendapatkan nilai melampaui KKM itu hanya beberapa persen saja, 40% sampai 50% saja, sehingga saya rasa pembelajaran ini
kurang efektif, ini menjadi masalah untuk saya. Oh, jadi pada saat ini Bu Dewi itu sedang merasa jenuh Jenuh, terhadap betul. pembelajaran yang dilakukan terus menerus, sehingga hasil belajar murid-murid itu kurang bagus bagi ibu. Nah, menurut ibu setelah ibu merasakan analisis dalam diri ibu, penilaian terhadap diri ibu, kira-kira apa sih Bu yang membuat ibu itu merasa jenuh dalam pembelajaran? Kemungkinan mungkin salah satunya juga saya merasa lelah karena perjalanan saya dari rumah menuju tempat mengajar itu cukup jauh, dan kemudian juga karena mungkin metode pembelajaran yang saya lakukan kurang bervariasi, sehingga anak-anak dalam kegiatan pembelajaran itu kurang bersemangat. Oh begitu, jadi ibu ini merasa lelah. Betul sekali. Karena perjalanan yang dilalui ibu itu mungkin jauh lalu metode pembelajaran itu yang mungkin kurang bervariasi. Nah, menurut Bu Dewi, kira-kira metode bervariasi di dalam pembelajaran itu yang sebagaimana Bu? Metode bervariasi di dalam pembelajaran menurut saya kemungkinan harus sesuai dengan minat murid ya Bu. Sesuai dengan minat murid, kemudian juga sesuai dengan gaya belajar murid, sehingga pembelajaran berjalan dengan antusias, anak-anak bersemangat dalam pembelajaran. Mungkin itu Bu. Oh begitu, jadi menurut Bu Dewi pembelajaran yang bervariasi itu sesuai dengan minat, gaya belajar, sehingga anak itu bisa termotivasi. Nah, kira-kira Ibu Dewi ketika ingin melakukan pembelajaran bervariasi itu, di angka berapa Ibu Dewi merasakan bahwa pembelajaran itu sudah bagus? Menurut saya masih berada di angka 5 atau mungkin 6 Bu, karena saya merasa kemampuan saya untuk membuat pembelajaran yang bervariasi belum maksimal sekali. Betul. Jadi ibu merasa ibu masih berada di angka 5 ataupun 6 karena kemampuan ibu yang karena ibu belum maksimal dalam melakukan pembelajaran tersebut. Lalu apakah Ibu Dewi ingin meningkatkan angka tersebut Bu Dewi? Ingin sekali Bu, saya ingin meningkatkan. Oke, jadi Bu Dewi ingin meningkatkannya, kira-kira ditingkatkannya sampai di angka berapa Bu Dewi? Di angka 8 itu merupakan angka yang menurut saya sudah cukup bagus Bu. Oke, luar biasa. Ibu akan meningkatkan pembelajaran agar bisa di angka 8. Lalu langkah-langkah apa yang akan Bu Dewi lakukan agar pembelajaran tersebut bisa seperti yang Ibu harapkan di angka 8 tersebut? Mungkin untuk mengatasi rasa lelah saya, awal-awal saya akan menerapkan teknik stop Bu dengan mindfulness supaya saya rileks, saya santai sebelum melaksanakan pembelajaran, dan saya juga akan mengajak murid-murid juga untuk melakukan mindfulness tersebut, sehingga ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita sudah siap, kita akan konsentrasi dan fokus untuk melakukan pembelajaran. Dan selanjutnya juga mungkin saya akan melakukan metode pembelajaran yang bervariasi dan menghadirkan media pembelajaran yang lebih menarik Bu, sehingga anak-anak lebih antusias lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Begitu, Bu Dewi akan melakukan teknik stop dengan mindfulness. Selanjutnya Bu Dewi juga akan mengajak murid-murid melakukan hal tersebut. Lalu apa lagi yang akan direncanakan oleh Bu Dewi? Saya akan merencanakan membuat pembelajaran yang bervariasi mungkin dengan metode-metode lain. Selama ini kan saya menggunakan metode ceramah dan drill. Saya rasa metode itu paling mudah saya terapkan tanpa persiapan yang rumit, mudah sekali saya lakukan. Tetapi ternyata hal tersebut justru membuat saya menjadi jenuh Bu, karena
kurangnya variasi dalam metode pembelajaran. Betul. Jadi merasa bahwa kurang variasi dalam melakukan pembelajaran di kelas. Lalu apa yang bisa dilakukan agar bisa membuat pembelajaran itu bervariasi dan menyenangkan bagi murid? Baik Bu, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya akan menghadirkan media pembelajaran yang menarik Bu. Saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, tidak hanya ceramah dan video saja, tetapi metode-metode lain seperti diskusi, seperti role playing, kemudian yang lainnya juga. Sehingga pembelajaran lebih efektif, anak-anak lebih bersemangat lagi dengan suasana yang menyenangkan. Luar biasa itu rencananya ibu ini. Nah, setelah ibu merencanakan yang luar biasa ini dengan melihat dengan menggunakan media yang menarik, metode yang bervariasi, lalu kira-kira ada nggak sih pihak-pihak lain yang akan dilibatkan di dalam itu melakukan rencana tersebut? Tentu Bu, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah tentunya tentang rencana pembelajaran yang bisa membuat anak-anak lebih antusias dan pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Kemudian juga saya akan berkolaborasi juga bersama rekan sejawat tentang rencana-rencana pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran nanti bisa berjalan lancar dan dapat meningkatkan kemampuan saya dalam metode-metode pembelajaran supaya anak-anak lebih antusias lagi untuk mengikuti pembelajaran. Luar biasa ini jadi akan melibatkan bapak kepala sekolah di mana beliau bisa memberikan masukan, lalu jadi juga perlu berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, kira-kira Ibu Dewi akan melakukan rencana ini kapan? Akan memulai rencana-rencana ini step by stepnya itu kapan Bu? Rencananya mungkin minggu depan Ibu, karena awal-awal saya akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang dulu, kemudian akan saya konsultasikan dulu kepada kepala sekolah, dan saya akan menyiapkan media-media pembelajaran yang menarik sehingga nanti dalam pelaksanaan pembelajaran saya rasa sudah siap sehingga dapat berjalan dengan lancar dan kemudian bisa saya laksanakan tindak lanjut selanjutnya. Jadi Ibu Dewi akan mulai minggu depan Ibu melakukan rencana ini mulai minggu depan. Nah, komitmen apa sih yang akan Ibu Dewi pegang agar dalam melaksanakan rencana tersebut? Komitmen yang ingin saya pegang yaitu hal ini harus saya lakukan secara terus-menerus, secara konsisten, sehingga saya bisa mengatasi rasa jenuh saya karena pembelajaran sudah tidak lagi monoton itu saja, tetapi saya lakukan bervariasi sehingga saya sendiri tidak merasa jenuh dan murid-murid pun juga mengikuti pembelajaran pun tidak ikut jenuh, mereka ikut senang mungkin ya Bu, merasa gembira karena pembelajarannya lebih bervariasi. Ibu akan berkomitmen untuk konsisten melaksanakan rencana ini agar murid itu merasa senang dengan pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas 11. Nah, baik, setelah kita melakukan obrolan-obrolan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari apa yang kita diskusikan? Yang saya dapatkan dari obrolan ini, saya rasa saya menjadi semakin tahu Bu. Ternyata kejenuhan selama ini yang saya rasakan itu karena pembelajaran saya itu tidak memiliki metode yang bervariasi dan saya lakukan itu secara terus-menerus sehingga tentu saja saya merasa jenuh. Jadi telah mendapatkan jawaban dari yang selama ini Ibu resahkan dalam hati Ibu. Saya berharap rencana Ibu berjalan lancar dan bisa dijalankan terus menerus Ibu. Oke, di lain waktu saya ingin mendengarkan hasil dari rencana Ibu itu
sebuah pembelajaran yang berkualitas. Saya berharap rencana itu berjalan lancar dan itu bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Saya sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Saya terima kasih sekali Bu atas bantuannya. Sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Lesi. Waalaikumsalam Bu Nia. Ya, Bu Lesi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Dewi. Nah, sebelum penutupan kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu Lesi. Iya Bu Nia. Baik Ibu Lesi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih terkait kegiatan pasca observasi. Yang pertama, bagaimana Bu Lesi menilai performa coaching yang sudah Bu Lesi lakukan dalam kompetensi tadi terkait dengan ketercapaian indikator dan tujuan yang Bu Lesi inginkan? Baik ini ya. Saya menilai bahwa proses coaching yang saya lakukan bersama coach yaitu Bu Dewi, di mana di situ Bu Dewi telah mampu memberikan solusi atas masalah yang beliau hadapi. Sehingga saya menilai bahwa coaching yang saya lakukan dengan coach tadi saya nilai berhasil karena beliau sudah mampu menyelesaikan masalahnya melalui proses coaching tersebut. Ya, bagus sekali Bu Lesi. Nah, kemudian Bu Lesi, apa yang membuat Bu Lesi itu menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian bahwa tadi proses coachingnya saya sudah melalui alur cerita di mana saya sudah menentukan tujuan dalam diskusi tersebut. Saya juga sudah berhasil menggali masalah dari coach. Lalu saya bersama coach pun berusaha membuat rencana aksi. Saya menggali coach untuk bisa membuat rencana aksi atas masalahnya, membuat solusi atas masalahnya. Kemudian saya juga menanyakan komitmen dari coaching tersebut. Ya, bagus sekali Bu Lesi. Berarti tadi saat kegiatan coaching tadi sudah berjalan sesuai dengan alur kita ya Bu? Iya benar. Kemudian bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Lesi? Boleh Dunia. Ya, saya mengamati tadi pada saat kegiatan observasi Ibu Lesi melakukan coaching itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Bu Lesi. Bagaimana Bu Lesi mendengar pendapat ini? Tentu saja saya sangat senang Bu ya, tetapi saya yakin kompetensi ini harus tetap saya kembangkan. Ya, tentunya ya Bu harus terus dikembangkan lagi. Ya Bu Lesi, hasil pengamatan saya tadi Bu Lesi sudah melakukan coaching dengan alur terta, yaitu sudah menentukan tujuan percakapan. Kemudian Bu Lesi juga sudah menentukan identifikasi untuk menggali situasi yang sedang dihadapi oleh si coach ini. Bu Lesi juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach selanjutnya, dan Bu Lesi juga memastikan komitmen dan tanggung jawab coach atas rencana aksinya. Kemudian dari pengamatan saya juga Bu Lesi sudah mengembangkan kompetensi inti coaching yaitu presence, kehadiran penuh. Kemudian Bu Lesi juga sudah mendengarkan dengan aktif, dan Bu Lesi juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach ini sehingga mampu mendorong dan memotivasi coach untuk menemukan sendiri atas solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi si coach. Ya. Baik Bu Lesi, selanjutnya dari diskusi kita pada hari ini, apa yang sudah terbayang yang akan Bu Lesi lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bu Lesi? Saya membayangkan bahwa saya harus tetap meningkatkan kompetensi coaching ini melalui saya bisa melaksanakannya bersama guru saya di sekolah, di mana ketika saya menemukan murid yang bermasalah, saya bisa menerapkan praktek coaching
saya juga mungkin bisa menerapkan ini dengan teman sejawat, sehingga saya bisa memberdayakan warga sekolah. Iya, bagus sekali Bu Lesti. Kira-kira kapan Ibu akan mau mulai melakukannya Ibu? Saya harap secepatnya bisa mulai besok di sekolah saya, ataupun mungkin di dalam keluarga bersama anak-anak saya, begitu Bu ya. Jadi di mana dan siapa yang sekiranya bisa Bu Lesti bantu? Menurut saya yang terdekat ya murid-murid saya di sekolah saya, teman sejawat, itu Bu ya. Bagus Kiranya. sekali ya Bu Lesti. Baik Bu Lesti, sebagai penutup, Bu Lesti, apa yang Ibu dapat dari proses observasi supervisi akademik ini Bu Lesti? Yang saya dapatkan bahwa yaitu pengembangan kompetensi di coaching saya pada kompetensi mendengarkan aktif, kehadiran penuh, serta mampu mengajukan pertanyaan berbeda. Baik, jadi dalam proses supervisi akademik ini Bu Lesti telah mengembangkan keterampilan itu ya Bu Lesti, tiga kompetensi coaching, yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya kegiatan coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Ya, dan kompetensi itu coaching ini tentu saja diharapkan lebih meningkat ya Bu Lesti. Ya, punya. Ya. Baik Bu Lesti, kiranya perbincangan kita sudah cukup ya Bu Lesti. Ya, saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Lesti, ikut menyaksikan kegiatan coaching yang Bu Lesti lakukan. Baik Bu Lesti, kiranya perbincangan kita pada hari ini sudah cukup ya Bu Lesti. Ya, punya. Ya, tetap semangat. Siap, punya. Semoga keterampilan coaching yang Bu Lesti miliki tambah berkembang ya Bu Lesti. Amin. Ya. Baik Bu Lesti, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Lesti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah saya sehat dan bahagia. Nah, alhamdulillah semoga selalu sehat dan bahagia ya Bu Dewi. Amin, amin selalu. Ya, baik Bu Dewi, pada kesempatan kali ini sebelum kita melakukan proses coaching, saya ingin ngobrol-ngobrol dulu dengan Bu Dewi. Apakah bisa Bu Dewi? Bisa sekali Ibu, silahkan Ibu. Ya, Bu Dewi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu sebagai kegiatan pra-observasi Bu. Baik. Namun sebelumnya kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kegiatan ini. Pada proses coaching nanti, saya akan mengamati dan menilai coach dan coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Dewi memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching merespon atau menanggapi atas pertanyaan dari Ibu Dewi. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu pemeriksaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Bu Dewi, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan, kompetensi apa yang ingin Bu Dewi kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching ini yaitu kompetensi mendengarkan aktif Bu, kemudian present atau kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu Dewi. Jadi kompetensi yang ingin Bu Dewi kembangkan tadi mendengarkan aktif, Betul. mengajukan pertanyaan Iya, berbobot, betul. serta kehadiran penuh.
Dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang nantinya akan saya amati? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan yang nantinya akan diamati oleh Ibu itu di bagian mendengarkan aktif Bu dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul Ibu, betul. Apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh diri dalam proses coaching nanti? Baik Ibu, indikator ketercapaian dan tujuan yang akan dikembangkan dalam proses coaching nanti, saya menginginkan coaching nanti Ibu dapat menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Oke, luar biasa Bu. Jadi Ibu ini membantu coaching untuk bisa menemukan solusi atas Betul masalah. Ibu, betul sekali. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Baik Ibu, menurut saya melalui kegiatan coaching ini nanti saya dapat melakukan coaching dengan air pirta dan rasa sehingga saya dapat meningkatkan kompetensi saya dalam mendengarkan aktif, present, dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya dapat membantu coaching untuk bisa memecahkan masalah yang sedang coaching hadapi. Membantu coaching menemukan masalah apa Betul. yang terjadi. Betul. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini? Harapan saya dari observasi ini Bu, coaching nanti bisa menemukan solusi Bu dari masalah yang sedang dihadapi. Jadi harapan itu membantu coaching untuk menemukan solusi atas masalah tersebut. Baik Bu Dewi, terima kasih atas waktunya. Kita sudah berdiskusi, sudah ngobrol-ngobrol bersama. Selanjutnya silakan Ibu bisa melakukan proses coaching bersama dengan coaching. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nia? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya Bu ya. Ya amin. Baik Ibu. Hari ini kita akan melakukan percakapan ya Bu, diskusi. Bagaimana Bu? Apa ada hal yang ingin Ibu ceritakan? Iya Bu Dewi, saya ingin bercerita tentang permasalahan murid saya di kelas 1. Oh begitu, berarti ada masalah yang sedang Ibu hadapi ya Bu ya? Iya Bu Dewi. Dari percakapan nanti dalam diskusi kita, kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap dengan diskusi kita nanti saya menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi Bu Dewi. Oh, dari masalah yang sedang Ibu hadapi apa Bu? Bisa diceritakan Bu, masalah apa yang sedang dihadapi Ibu ya? Iya, ini Bu Dewi, saya kan mengajar kelas 1 ya Bu Dewi. Itu ada murid saya itu kalau ditinggal orang tuanya itu menangis Bu Dewi. Jadi dia itu pengennya itu ditungguin orang tuanya di kelas. Oh, berarti ada murid Ibu yang ketika ditinggal oleh orang tuanya di kelas itu anak tersebut menangis ya Bu? Iya Bu Dewi. Jadi dari permasalahan ini kira-kira ke depan Ibu ingin mendapatkan apa dari diskusi ini? Saya berharap nanti murid saya tersebut itu menjadi murid yang mandiri Bu Dewi. Jadi sudah tidak lagi ditunggu orang tuanya, sudah mandiri belajar bersama dengan teman-temannya di kelas. Seperti itu Bu Dewi. Baik, betul Bu. Jadi dengan percakapan ini nanti Ibu mau menginginkan anak tersebut nanti mendapatkan hal yang
lebih baik lagi, yaitu mandiri ya Bu, biar ketika ditinggal oleh orang tuanya tidak menangis lagi begitu ya Bu ya. Nah baik, kemudian Bu, hal apa Bu yang menyebabkan anak tersebut itu jika ditinggal itu kok menangis? Eh, setelah saya amati, mungkin anak tersebut itu Bu, kurang nyaman dengan lingkungan belajar di kelasnya. Jadi mungkin anak tersebut itu masih merasa asing dengan teman-temannya, terus jadi kurang nyaman belajar di kelas seperti itu Bu. Oh, berarti karena merasa kurang nyaman di dalam kelas sehingga jika ditinggal sama orang tua eh, dia itu nangis ya, Iya, intinya Bu. karena kurang nyaman itu Kurang ya, Bu, nyaman ya. Bu. Baik Bu. Kemudian Bu nih ya, yang menyebabkan kurang nyaman itu sendiri apa Bu? Mungkin gini ya Bu, mungkin kondisi kelas saya mungkin ya Bu kurang menarik untuk anak-anak belajar, kemudian kegiatan pembelajaran yang saya lakukan mungkin juga kurang membuat anak-anak itu lebih berinteraksi dengan temannya seperti itu. Mungkin nanti saya harus lebih menata ulang kelas saya menjadi kelas yang nyaman, yang menarik, biar anak-anak itu lebih nyaman belajar. Kemudian saya juga nantinya berharap dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih ke pembelajaran sosial emosional ya Bu. Ya, pembelajaran sosial emosional biar anak-anak itu, biar saya juga paham perasaan kondisi anak-anak sebelum memasuki kelas atau sebelum pembelajaran. Baik, dari yang saya tangkap dari penjelasan Ibu tadi, kondisi kelas yang kurang menarik yang membuat anak tersebut merasa kurang nyaman, dan kemudian mungkin dengan pembelajaran sosial emosional dan membuat ruangan kelas dimodifikasi supaya menjadi nyaman anak-anak dalam pembelajaran, itu mungkin akan merubah suasana supaya anak-anak lebih betah gitu ya Bu ya. Baik Bu. Kemudian jika itu Ibu lakukan Bu, kira-kira di skala angka berapa Bu? Bagaimana? Apabila kondisi kelas untuk Ibu sudah berubah supaya menjadi menarik lagi ruang kelasnya, kemudian juga Ibu menerapkan pembelajaran secara sosial emosional, kira-kira Ibu berada di skala angka berapa Bu? Saya berharap nanti saya ada di skala 8, angka 8. Baik, untuk mencapai angka 8 itu, langkah-langkah apa Bu yang akan Ibu lakukan? Untuk mencapainya tadi ya Bu, saya nantinya akan meminta bantuan wali murid untuk bersama-sama menghias kelas di kelas saya ya Bu, di kelas 1. Kemudian nanti saya berencana setiap hasil belajar murid, misalkan anak membuat karya apapun itu, nanti saya pajang atau saya tantarkan di kelas-kelas itu. Jadi anak-anak itu lebih punya rasa memiliki kelasnya. Kemudian untuk tadi mungkin anak yang masih itu ya Bu, yang masih tinggal dulu juga, nanti saya ingin melakukan pembelajaran yang lebih berfokus atau kegiatan-kegiatan yang berkelompok. Jadi anak-anak itu dapat berinteraksi dengan teman sekelasnya. Jadi kan nanti kalau anak tersebut sudah merasa memiliki teman, sudah dekat dengan temannya, kan saya berharap anak tersebut itu sudah bisa ditinggal orang tuanya itu. Kemudian tadi yang pembelajaran sosial emosional, sebelum masuk kelas nanti anak-anak saya minta untuk memilih gambar emoji Bu. Jadi saya tahu perasaan anak-anak ketika itu. Baik, jadi hal yang akan Bu Nia itu lakukan ke depan akan menghias kelas ya Bu. Kemudian juga akan memajang hasil karya anak-anak di dalam kelas.
dan juga pembelajaran kegiatan berkelompok supaya anak-anak menjadi saling akrab sehingga di kelas menjadi betah. Jadi ketika ditinggal oleh orang tuanya dia tidak menangis lagi ya Bu, karena sudah memiliki teman begitu ya betul. Kemudian juga akan memilih gambar-gambar emoji sesuai dengan suasana hati anak-anak tersebut. Langkah-langkah yang bagus ya Bu ke depannya. Baik Bu, dari langkah-langkah tersebut Bu, kemudian rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ya, rencananya nanti saya pertama tadi koordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan itu ya Bu, aku mendesain kelas, mungkin nanti juga saya meminta masukan dari kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat juga nanti saya meminta rekan sejawat untuk mengamati pembelajaran yang saya lakukan, kemudian dengan wali murid tentunya ya Bu, terkait tadi untuk kegiatan penghias kelas itu nanti saya akan melibatkan wali murid. Baik, rencana yang bagus juga ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu itu dapat terlaksana ini, karena menarik sekali rencana yang Ibu buat ini. Baik Bu, kemudian Bu, komitmen apa Bu yang nanti akan Ibu buat agar ini dapat terlaksana dengan maksimal? Komitmen saya nantinya setelah apa yang saya rencanakan berjalan itu nanti saya akan konsisten itu untuk melaksanakan itu tadi, juga untuk pembelajaran sosial emosional, kemudian saya juga ingin merasa pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid tadi. Ya tentunya dibutuhkan konsisten dan kontinu ya Bu, terus menerus untuk saya lakukan seperti itu. Baik, berarti komitmen dengan melaksanakan secara konsisten, secara terus-menerus ya Bu, berkelanjutan tentunya. Iya, sehingga apa yang Ibu rencanakan itu dapat terlaksana, terwujud dan sesuai dengan harapan Ibu. Baik Ibu, kemudian Bu, dari percakapan ini Bu, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Saya dari percakapan ini saya sudah merasa menemukan jawaban atas permasalahan yang saya hadapi itu. Saya menemukan solusi. Oh ya, ternyata memang selama ini pembelajaran yang saya lakukan itu dengan maksimal. Kemudian tadi mungkin saya juga belum membuat lingkungan belajar, lingkungan kelas yang menyenangkan seperti itu. Dari diskusi kita pada hari ini saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah ya Bu, dari percakapan kita ternyata kita sudah menemukan solusi dan dapat memecahkan masalah yang sedang Ibu hadapi ini ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana-rencana Ibu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana-rencana tersebut. Ibu juga dapat mencapai tujuan Ibu, sehingga anak yang tadinya suka menangis ketika ditinggal oleh orang tua sudah mulai mandiri dengan rencana-rencana yang akan Ibu terapkan nanti ya Bu ya. Baik Bu, kemudian di lain waktu Bu, saya ingin mendengar hasil yang dilakukan oleh Ibu Nia Bu, pembelajaran yang berkualitas ya Bu ya tentunya, sehingga anak-anak semua menjadi mandiri, tidak ada lagi yang menangis ketika ditinggal oleh orang tua. Ya, terima kasih sekali Bu Dewi. Terima kasih kembali Bu Nia, selamat dan tetap semangat Bu Nia. Ya, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Ibu Laisi. Bu Dewi, tadi kita sudah melakukan coaching ya Bu, dengan coachingnya Bu Nia. Betul Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu, kita akan berbincang-bincang dahulu ya Bu. Siap Bu Dewi? Siap Bu Laisi. Baik Bu Dewi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Bagaimana Bu Dewi menilai performa coaching yang sudah Bu Dewi lakukan dalam kompetensi tadi terkait dengan pencapaian indikator dan tujuan yang Ibu Dewi inginkan? Baik Ibu, dengan performa saya tadi melalui kegiatan coaching,
Saya telah membantu Koci untuk dapat menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh Koci itu sendiri, Bu. Oke, jadi menurut Bu Dewi, Koci sudah mampu menemukan solusi Betul. atas permasalahan. Betul. Nah, apa yang membuat Bu Dewi menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian tentu saja saya dalam coaching tadi saya membantu Koci untuk bisa menemukan solusinya. Dalam kegiatan Koci saya melalui alur Tirta, Bu. Kemudian juga dengan kompetensi inti coaching saya kehadiran penuh dalam passion ya, Bu. Kemudian saya mendengarkan aktif, kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Koci sehingga Koci mampu menggali apa yang sedang dihadapi, masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Koci ini sendiri, sehingga beliau menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapinya. Oke, jadi menurut Bu Dewi, praktek coaching tadi sesuai dengan alur kita, serta Bu Dewi juga sudah menilai bahwa kompetensi inti coaching sudah Bu Dewi kembangkan di dalam diri. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh sekali, Ibu Lesi. Saya mengamati tadi pada saat observasi Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Tentu saja saya sangat senang sekali, Bu. Ternyata di dalam kegiatan coaching tadi saya telah mampu untuk mengembangkan kompetensi inti coaching. Oke, ya Ibu, hasil pengamatan saya, Ibu sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu sudah menentukan tujuan percakapan, kemudian Ibu juga sudah menentukan identifikasi untuk menggali situasi yang dialami oleh Koci. Ibu sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan Koci selanjutnya, dan Ibu juga sudah memastikan komitmen dan tanggung jawab Koci atas rencana aksinya. Kemudian dari pengamatan saya, Ibu sudah mengembangkan kompetensi inti coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh. Ibu sudah melakukan mendengarkan aktif, Bu. Terus Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, sehingga coaching mampu untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, Bu. Oke, baik Bu Dewi. Selanjutnya dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu Dewi lakukan untuk meningkatkan lagi performa ini, Bu? Yang sudah terbayang yang akan saya lakukan dari performa ini, Bu, saya selanjutnya akan mempraktikkan coaching ini tentunya ketika murid atau mungkin ada rekan sejawat saya yang sedang menemui masalah. Saya mungkin akan membantu dengan melakukan coaching sehingga murid atau teman-teman sejawat saya mampu bisa menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Oke, baik Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Di mana dan siapa yang bisa Bu Dewi bantu? Mungkin secepatnya ya, Bu, besok atau lusa saya akan melakukan coaching bersama murid-murid tentunya dan teman sejawat di sekolah maupun di lingkungan sekolah, di kelas. Akan saya lakukan coaching apabila dibutuhkan oleh murid yang sedang menghadapi masalah dan rekan sejawat tentunya yang juga sedang menghadapi masalah, sehingga mereka mampu menemukan solusi atas masalah-masalah mereka. Luar biasa Bu Dewi, semoga dengan begitu kompetensi untuk coaching Ibu semakin meningkat, Bu. Amin, semoga. Baik Ibu, sebagai penutup, Bu, apa yang Ibu Dewi dapat dari proses observasi supervisi akademik ini? Yang saya dapat dari proses observasi akademik ini, supervisi akademik ini, Ibu, saya merasa mampu meningkatkan kompetensi saya pada coaching. Saya mampu dalam kompetensi inti coaching yaitu present, kemudian mendengarkan aktif,
memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Saya merasa saya mampu meningkatkan, tapi tentunya juga terus saya harus mengembangkannya Bu, agar tetap meningkat dan saya bisa menerapkan coaching dengan alur cerita serta kompetensi inti coaching tentunya. Oke, baik. Jadi dalam proses supervisi akademik ini, Bu Dewi telah mengembangkan keterampilan coaching dengan alur tirta ya Bu? Betul Bu. Dan kompetensi inti coaching tentu saja jadi lebih meningkat. Semoga semakin hari semakin terasah gitu Bu. Ya, amin. Baik Bu Dewi, sampai di sini bincang-bincang kita pasca observasi. Tetap semangat agar kompetensi inti coaching kita bisa meningkat. Amin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.